Oh, dia belum Sering masuk. sih. Ayo, silakan Zel. Lantai marmer itu dia menyesuaikan suhu di sekitar Pak. Cuman dia eh, memancarkan panasnya itu nggak sepanas dengan lantai-lantai biasa. Tidak, Pak. Jadi dia masih ada. Jadi dia intensitas eh, suhu yang dia serap pada lantai itu nggak semua suhu matahari itu dia serap, Pak. Jadi kita masih merasakan nyaman dipijak lantai marmer tuh. Oke, betul. Ada tambah lagi, sedikit lagi. Yang Azal bilang cukup tepat, tapi ada sedikit lagi tambahan lagi. Jadi antar marmer ini lebih cenderung uh, kita bisa merasakan perbedaan suasana ruang dengan lantai dikarenakan material marmer masih menangkap menangkap unsur dingin dari material tersebut. Ada yang lain kira? Farhan Al-Fuadi Medan ya? Pasti sering ke Masjid Maimun kan? Masjid Kok Islam Maimun kok? Al-Maksum, Pak. Al-Maksum. Gimana? Al-Maksum kalau di Medan, Pak. Gimana Farhan? Apa yang Farhan rasakan dari lantai marmer? Kalau di siang hari panasnya itu tidak terlalu lengket di kaki gitu Pak kalau dipijak. Bisa lengket ya panasnya? Gimana ya Bisa rasanya? lengket? Seperti itu lebih kurang Pak. Ya, oke. Sebentar ya. Mungkin di antara adik-adik ada yang udah pernah umroh atau gimana nih? Ada yang pernah? Ini sebagai pengalaman ya. Sewaktu kita melakukan umroh di siang hari terik matahari luar biasa, di Masjid Nabawi sama Masjidil Haram, keduanya menggunakan marmer dan terletak di luar halamannya. Ada nggak perbedaan yang ada tahu di antara keduanya itu? Tadi Azal dan beri kata kunci bahwa dia menyerap unsur material tersebut masih dikuatkan sehingga lantai itu tidak terlalu menghantarkan panas. Ada yang tahu adik-adik? Farhan Gondrong coba. Ayo Farhan. Menyimpan dingin, Pak. Menyimpan Kurang suhu dengar dingin. Farhan. Gimana Farhan? Menyimpan suhu dingin, Pak. Menyimpan suhu dingin, apalagi bisa. Tapi yang di Masjid Nabawi luar biasa panas, kalau pakai lantai marmer. Ada pendingin, Pak, mungkin di dekatnya tuh. Ada pendingin. Oke, ada yang lain lagi sekarang? Yang Farhan sebutkan hampir betul. Ada lagi yang lain? Jadi waktu kita tawaf di mengelilingi Ka'bah, pada siang hari itu nggak terasa panas kaki kita, dingin sekali. Beda saat kita sholat di Masjid Nabawi, pas kita keluar dari masjid, kita malah harus lari, nanti cukup panas. Walaupun udah ada payung itu. Coba, adik-adik bisa sebutkan. Tadi ada kata kunci dari Farhan, ada alat pendingin. Seperti apa alat pendinginnya itu? Apakah dia AC ataupun apa atau ini sebagai pengetahuan bahwa inovasi dalam kenyamanan dalam rumah tidak menggunakan AC. Mungkin dari lantainya itu sendiri, Pak. Karena Karena marmernya itu menangkap dingin, jadi pada siang hari dia juga melepaskan dingin gitu. Ya, betul. Tapi yang kasus di Masjid Nabawi, kan udara sana cuaca sangat ekstrim ya. Di Mekah sama di Madinah sama ekstrimnya. Tapi di Mekah, khususnya di Masjid Haram tuh, pas kita lagi tawaf di siang hari, jamaah bisa dengan luasa jalan. Di Masjid Nabawi, kita siang hari mau keluar tanpa sendal itu susah kali. Yang itu betul, tapi ada sesuatu yang kan memberikan kata kunci, tapi
Yang menyebutkan detailnya apa? Coba. Ada tambahan pendingin mesin Pak, nggak di bawah lantainya itu? Pendingin mesin ya. Oke, betul sekali. Jadi ternyata setelah saya perhatikan, ya saya tanya ke beberapa orang, memang di Masjid Nabawi tidak ada tambahan alat untuk mendinginkan lantai, tapi di Masjidil Haram, khususnya di tengah-tengah itu memang sangat dingin sekali. Jadi di siang hari yang terik aja kita masih bisa melakukan tawaf tanpa kaki kita terkepanasan ya. Oke, kita lanjut ke yang lainnya. Oke. Penerapan lantai bisa di interior, bisa di eksterior ya. Kenapa lantai ini jadi andalan di interior dan eksterior? Ada tahu adik-adik? Boleh saya tahu dari adik-adik pengalaman menggunakan lantai yang bermotif sama lantai polos? Apa yang bisa adik-adik kasih gambaran ke saya? Kalau lantai yang bermotif, dia ada bertekstur, Pak. Gambarnya, Fatin? Bertekstur? Lantai, ya. Enggak, kesan yang Fatin lihat dari lantai bermotif dengan polos atau lantai memang kasar, apa yang bisa Fatin ambil atau respon dari lantai itu terhadap penghayatan ruang dari Fatin? Di kampus sering masuk studio nggak kalian? BC atau di kelas ya? Sering. Coba apa yang ada dirasakan pas masuk ke studio C sama kelas? Apa yang terasa bedanya? Kalau di studio, lantainya kan polos, jadi terlihat lebih bersih, Pak. Terus? Kemudian, Selain bersih apalagi kira-kira? Lebih luas apalagi? Pertama lebih bersih, lebih luas, apalagi yang bisa tangkap dari lantai dari studio. Lebih nyaman jika digunakan. Lebih nyaman. Sama jalan kan nggak takut ada lubang gitu. Kalau misalnya di eksterior kan kasar, jadi kadang-kadang bisa jatuh. Boleh? Tadi Anda bilang terasu atau ubin, inilah bahannya. Dia lebih dingin, lebih mudah dibentuk karena pola-polanya sangat beragam ya. Ini pola banyak terdapat di rumah-rumah tempo dulu ya. Sudah kan? Bisa dilihat gambarnya? Bisa Pak. Apa yang ada di perbandingan? Ini ada lantai keramik sama lantai keramik motif kayu dan keramik motif ubin. Apa yang bisa jadi gambaran yang gambar kanan? Yang tiga itu Pak jadi focal point-nya ada Pak. Poin apa lagi? Ayo, apalagi yang bisa dilihat dari kedua lantai ini selain focal point apalagi? Biasanya sering diletakkan di mana kok yang bermotif seperti ini? di kamar mandi, Pak. Iya, di kamar mandi. Selain kamar mandi di mana lagi? Ini kamar mandi nggak nih? Nggak ya? Di mana letaknya?
Di depan pintu masuk ya. Ini daerah foyer namanya. Nah, ini sama juga nih. Motifnya mengambil konsep bentuk lingkaran, tapi dia dipadukan dengan sculpture ataupun furniture yang ada di belakangnya. Yang ini seperti ini, coba. Bisa lihat deh motif lantainya itu karpet atau keramik atau granit atau marmer. Halo adik-adik. Granit, Ya? granit. Sepertinya Bukan marmer dibuat pola dan ini nggak mahal pengerjaannya karena memang sangat halus ya. Ini marmer nih ya. Kalau granit kan dia cetakan, ini batu alam. Tahu kan beda antara granit sama marmer? Ya kan? Kalau marmer ini batu alam yang dipotong sehingga bentuknya memang alami seperti ini dan warna tidak akan sama. Sedangkan granit itu batu yang meniru batu alam dan dicetak dengan proses kimia sehingga polanya sering tipikal atau sama dan mudah dibentuk ya. Perhatikan yang sebelah kanan tuh. Lantai apakah itu? Vinil ya Pak? Vinil. Vinil Ada yang tahu lain? ada karpet atasnya. Lantai parket dengan karpet. Yang bawah parket atau bahan kayu, yang atas lantai pakai bahan karpet. Beda vinil sama parket di mana kalian? Oh yang ada apa nih? Lantai vinil, Pak. Vinil. Coba kita lihat ya, betul nggak vinil? Keramik ya, keramik. Ini keramik ya, Dik ya. Motif keramik lantai. Oke. Jadi banyak pola-pola yang bisa adik-adik buat di dalam penerapan cara rumah tinggal. Dan di internet cukup banyak pilihan-pilihan yang bisa dikembangkan ya. Seperti ini juga. Ini apakah memang dicetak seperti ini atau memang disusun secara acak? Sunda. Ya? Secara acak ya. Secara acak ya. Ya. Nggak ada pola yang sama gitu. Oh ya, ini memang disusun dengan polanya ya. Nah, kita balik ke materi yang awal ya. Awet apalagi? Tidak mudah rusak. Tidak mudah rusak apalagi? Mudah perawatannya apa? Oke, apalagi? Pengertian awet ini luas nggak kira adik-adik? Misal gini, saya tanya adik-adik ya. Hari ini adik-adik pakai baju dengan sentuhan denim atau jeans. 10 tahun kemudian masih awet nggak model yang adik-adik pakai? Masih. Ya? Belum tentu, Pak. Belum tentu, tapi kalau denim atau jeans tetap awet, hanya modelnya yang belum ya. Iya. Ya. Iya. Bahan jeans ini terkenal dari tahun tidak berubah dan dia bisa berlaku dengan paduan tren aja, tapi prinsipnya denim atau jeans tetap berlaku kapan saja ya. Hanya model atau kemasan yang berbeda ya. Nah, seperti ini juga lantai harus kuat dan awet. Pengertiannya apa? Lantai yang kita cari pertama memang kuat,
tidak mudah retak dan sebagainya. Awet bisa jadi bahannya memang bertahan lama, tapi juga tidak hanya bertahan, tapi juga motif ataupun pola yang dikembangkan bisa berlanjut terus sampai seterusnya. Seperti tadi, pola tegel tadi atau ubin tadi, itu pola sudah out model, tapi sekarang lagi tren lagi, ya. Jadi intinya pengertian awet di sini bisa luas, bisa tentang kadar dari materialnya, juga dari pola ataupun bahan yang digunakan gitu. Kemudian memenuhi faktor keselamatan apa saja itu Adik? Memenuhi Enggak tajam. gimana? Di Silakan. bagian di bagian ujung-ujung lantainya tuh nggak tajam, Pak. Jadi nggak ngelukain orang kalau jalan. Oke. Atau perlu. Betul, ada yang lain? Kalau misalnya di kamar mandi itu lantainya khusus yang biar nggak licin. Oke, betul. Apa lagi? Selain dari keadaan permukaannya, juga materialnya, apalagi yang harus diperhatikan dengan keselamatan. Adik-adik kalau jatuh di lantai batu, lantai keramik, sama lantai vinil, apa yang bisa adik-adik rasakan? Atau bayangkan? Jatuh di lantai batu, jatuh di lantai keramik, jatuh di lantai kayu atau lantai vinil. Apa yang bisa dibayangkan? Seberapa material tersebut memberikan dampak terhadap tubuh kita jika tubuh kita jatuh ke lantai tersebut? Misalnya lagi duduk, lagi nonton, tiba-tiba kursinya patah. Adik-adik jatuh di lantai yang berbahan keramik. Nah, apa yang bisa dibayangkan dengan kondisi seperti itu? Jatuh di lantai keramik Pak lebih sakit pastinya dari jatuh jatuh dengan lantai vinil. Kalau lantai vinil nggak terlalu sakit, sakitnya diredam. Oke. Akibat sakit apa yang bentuknya bisa berakibat apa ke tubuh kita? Benturan Memar, organ dalam. Saya kena lutut jadi tulangnya sakit. Ya. memar atau luka. Apalagi? Memar, luka Pak. Oke. Memar, luka, apalagi? Udah betul apa kita gemakan lagi? Jika ini terasa kan kalau kita bermain atau lagi membawa anak-anak bermain di dalam suatu ruang. Terbayang nggak anak-anak kecil yang umurnya 1 sampai 3 tahun yang belum kuat tubuhnya bermain di lantai keramik atau lantai vinil atau kayu? Coba ada diperhatikan, apa yang bisa dibayangkan dengan kondisi seperti itu? Kalau kita jatuh kita masih bisa apa deh? Masih bisa menahan sakit, tapi kalau anak-anak yang masih sangat polos seperti itu, apa yang bisa dibayangkan? Izu pernah ngalamin jatuh waktu masih bayi? Waktu bayi enggak ingat, Pak. Tapi waktu kecil ada. Apa pengalaman yang dari orang tuanya? Mungkin terluka, lalu berdarah, lalu Seperti itu ya. Berarti intinya kenapa lantai parket lebih favorit di luar negeri? Ya, kenapa keramik semua ditutup dengan bahan karpet? Karena pertama tadi itu proses jatuh tubuh kita ke lantai, jika lantai tersebut sangat keras, benturan tersebut akan memberikan dampak yang besar terhadap tubuh kita, apalagi yang mengalaminya beda-beda usia. Kalau usia seperti adik-adik masih kategori aman ya, maksudnya gini, tubuh itu masih bisa sedikit apa istilahnya ya, masih mudah untuk recovery-nya.
Tapi kalau untuk anak-anak atau orang tua, khususnya nenek-nenek yang di umur atau bapak kakek-kakek yang umurnya cukup lanjut, kalau udah jatuh tersebut akan susah sembuhnya. Karena apa? Benturan tersebut akan menimbulkan hal-hal yang berisiko terhadap kesehatannya. Sama seperti anak-anak. Anak-anak usia balita jika terbentur kepala ke lantai, itu akan berisiko ke perkembangan fisik dan selanjutnya, ya. Maka seperti Izu cerita tadi, pengalaman jatuh tersebut memang sering dialami oleh orang tua terhadap anaknya, tapi orang tua masih mencoba mencari alternatif membawa anak tersebut ke tempat yang lain. Makanya kalau ambil lantai tersebut, jangan siapa pemakainya. Tadi siapa tadi cerita yang kamar mandi? Kamar mandi akan beda dengan ruang lain menggunakan materialnya. Contoh, ada beberapa tempat atau hotel atau resort itu kamar mandi malah tidak pakai lantai, mereka langsung meletakkan batu kerikil, ya, batu kerikil pengganti lantai, sehingga dengan orang yang memasuki kamar mandi tersebut merasa tidak ketakutan akan jatuh karena licinnya air. Itu ada banyak resort ataupun hotel yang ada di kawasan tropis menggunakan lantai yang berbahan kerikil, sehingga jika digunakan untuk mandi yang basah akan tidak berisiko terhadap licin dan sebagainya. Makanya kenapa di luar banyak orang menggunakan kamar mandi kering. Pertimbangan itu karena kamar mandi itu berisiko orang mudah terjatuh. Makanya dicarilah material yang memang bertekstur tapi halus, sehingga orang masuk kamar mandi itu bisa nyaman melangkah atau melakukan aktivitas di kamar mandi. Apalagi kamar mandi memang yang jarang dibersihkan, akan menimbulkan apa saja, ada lumut dan sebagainya. Makanya di sini kategorinya carilah bahan pelapis lantai yang aman, awet dan mudah perawatannya, ya. Jadi kalau kamar mandi yang memang punya lantai bertekstur itu agak sedikit berisiko untuk membersihkan jika kita kelamaan melakukan pembersihannya. Jadi kalau lantai-lantai yang berisiko sebaiknya kita harus ekstra hati-hati dan juga harus melakukan juga perawatan yang lebih intens, ya. Kemudian di sini disebutkan bahwa sesuaikan dengan budget, ya. Jadi bisa lihat bahwa ada beberapa ruang memang kita menyesuaikan dengan budget kita. Jika ruang tersebut memang luas tapi budget kita kurang, solusinya apa? Kita bisa pakai gunakan pilihan ke lantai vinil. Vinil memang terkesan mahal awalnya, tapi setelah kita pasang dan kita gunakan beberapa tahun, ternyata jauh lebih murah daripada bahan keramik. Coba Adik perhatikan lantai keramik sekarang upahnya per meter sekitar 35 atau 45 ribu. Belum lagi harga keramiknya, jatuhnya hampir sama. Karena apa? Perawatan dan sisi keindahannya jauh beda sekali, ya. Kemudian sesuaikan dengan dimensi ruangan. Jadi adik-adik bisa lihat bahwa pola tertentu dari lantai juga akan memberi pertimbangan adik-adik dalam menentukan pilihan jenis lantainya. Oke, ini jenis-jenis keramik yang ada di pasaran. 10x20, 20x20 sampai seterusnya. Adik-adik tahu nggak ukuran 10x10 untuk apa saja? Ada yang tahu? 10x20. Kalau 20x20 udah tahu ya kemana? Kamar mandi. Kamar mandi. Kalau 10x20 kemana? Ada yang tahu? Atau 10x30, boleh juga kemana diletakkan? Pernah melihat pinggiran lantai atau dinding kamar mandi yang punya pembatas antara satu motif dengan motif lain? Ya.
Nah, jadi 10 kali 20 ini banyak digunakan untuk elemen estetika. Jadi dia membantu ataupun eh, batasan ataupun jarak dari satu pola ke pola lainnya. Jadi di kamar mandi sering kalau ada dilihat kamar mandi yang lantai dinding yang bawah dengan dinding atas akan beda warna, tapi sering ada seperti hiasan tepinya ya yang bermotif. Inilah sering digunakan motif keramik yang ukuran 10 kali 20 atau 10 kali 30. Kemudian kalau kelebihan keramik apa yang bisa disebutkan? Kelebihan dari keramik coba dijelaskan apa kelebihannya? Motifnya, Pak. Bisa Motifnya apa? Kenapa motifnya, Farhan? bisa banyak pilihan motifnya. Oke, berarti memberikan kita peluang untuk mendekor rumah jadi lebih variatif ya. Oke, ada yang lain? Ya? Bersihinnya lebih mudah. Oke, perawatan lebih mudah. Apalagi? Karena motif tadi mungkin nilai jualnya lebih tinggi. Nilai jual lebih tinggi. Apalagi kira-kira? Tahan air, Pak, dan kelembapan. Gimana? Tahan air. Tahan air. Oke, ada lagi yang lain? Betul? Tahan noda juga. Tahan? Maksudnya tahan dari noda. Oh ya, oke. Tapi ada berapa jenis keramik yang justru tumpah bahan tertentu dia tidak hilang. Kenapa itu? Ayo. Yang Fatin sebutkan ada betul, tapi ada kasus tertentu tumpah. Kalau kalian lagi menggambar ya, kalian pakai biang warna, ternyata biang itu sangat kuat sehingga setelah dibersihkan dia tidak hilang dari keramik tersebut. Kenapa? Ada yang tahu? Bahan apanya? Didominasi sama bahan kimia. Menggunakan bahan alami. Itu dengan bahan. Oke, tapi hampir tepat, cuman yang paling penting lagi ternyata proses pembakaran keramik yang tidak standar. Jadi seperti Fatin bilang tadi, kalau keramik adalah standar, dia tidak akan tembus noda. Tapi karena, mohon maaf, ada beberapa jenis keramik yang memang punya lebih rendah, misalnya KW 1 dan 2 sebagainya, pemanasan yang dilakukan tidak maksimal, sehingga hasilnya ya seperti yang Fatin sebutkan, ada jenis keramik yang memang setelah ditumpah noda tertentu akan membekas di pola lantainya. Makanya tolong ada diingat bahwa harga juga menentukan dari kualitas dari produk tersebut ya. Paham ya? Jadi jangan pernah menganggap remeh bahwa kalian cari murah tapi dengan pertimbangan mencukupi budget, tapi setelah kalian beli ternyata berisiko terhadap kelanjutannya. Seperti tadi ya, ada beberapa lantai yang mungkin karena kondisinya lumayan terjangkau, tapi setelah kalian pakai beberapa tahun kemudian harus kalian ganti. Pernah lihat nggak di depan kampus kita di lantai di koridor sepanjang kelas yang sudah diganti sama kampus? Atau di studio pernah lihat nggak lantai itu naik ke atas? Ada, Pak. Pernah lihat di mana tuh? Yang di pojok belakang ya? Studio Nah, A. kenapa muncul seperti itu? Tidak Kalian tahan, tahu? Ya? tidak tahan lembab. Tidak akan lembab. Ada yang lain? Dia pecah dan malah naik ke atas. Logikanya kenapa? Terlalu panas mungkin, Pak. Pengaruh Karena panas. terlalu panas. Oke, ada lagi yang lain? Karena pergeseran gitu. Lempar. Pergeseran. Oke, apa lagi? Dan semua betul tadi. Ada satu lagi yang Pengaruh berat Ya? atasnya, Pak. barang di atasnya. Seperti meja yang terlalu berat atau gimana? Itu kurang kayaknya. Ada tadi yang 3 tadi itu betul. Masalah keadaan iklim di tempat, masalah tadi pergeseran dan sebagainya. Ada satu lagi yang paling penting lagi. Gimana? Pernah tahu nggak
kenapa kereta api itu dipasang relnya itu ada berjarak. Jadi di saat tertentu dia tidak akan naik ke atas. Ada yang tahu kan? Itu kan ilmu fisika. Ya. Biar Bisa. melebar. Gimana? Akan melebar jadinya. Ya, oke. Biasanya tadi kalian yang katakan betul bahwa bahan tersebut memiliki kadar yang berbeda-beda ya. Sehingga bahan keramik yang tadi yang kenapa pecah atau naik ke atas, proses pembuatan keramik itu tidak standar. Sehingga setelah dilakukan pemasangan berapa tahun kemudian akibat cuaca ataupun masalah sehingga bahannya akan berubah sehingga memuai atau pecah ya. Makanya dalam memilih lantai usahakanlah bahan tersebut yang presisi. Makanya kalau di keramik adik-adik coba perhatikan ya, antara di tepi dari keramik tersebut apakah dia rata atau dia melengkung. Coba perhatikan. Ada perhatian nggak di ujungnya itu ya, edgingnya? Soalnya 40 kali 40 di tepinya keramik itu ada perhatian nggak adik-adik? Khususnya yang bermotif. Nggak perhatian kan? Nah, itu juga menandakan bahwa jenis keramik itu bagus apa enggak dari situ. Kalau jenis yang bagus, dia tidak akan membentuk garis putih di tepi dari keramik tersebut. Kalau beli keramik ada ujungnya tuh sedikit putih, nggak terasa. Tapi kalau orang yang tahu, nggak akan perhatian. Ada apa? Kemudian pas waktu disambung, itu sering tidak ketemu, malah tidak presisi. Jadi kalau adik-adik kalau lihat keramik jenisnya, kenapa banyak di beberapa tempat, ya salah satu juga tadi pemicu tadi pecah, karena pas dipasang keramik tersebut tidak presisi. Jadi mungkin cetakannya itu tidak standar sehingga ada yang sedikit bergeser, misalnya 30 menjadi 29 ataupun naik di 31. Itu juga mempengaruhi dari kualitas jenis keramik yang akan beli. Jadi adik-adik tolong perhatikan sampai sedetil itu harus ada diperhatikan jenis keramiknya. Harga relatif ya tergantung merek dan juga ukuran. Tipe keramik tadi mudah, tidak mudah tergores, tidak meninggalkan bekas, ya. Tapi ingat ya, ada beberapa produk yang memang menyebabkan lubang dan sebagainya ya. Ada yang pernah lihat cara pemasang keramik nggak adik-adik? Ada? Inilah tahapannya ya. Jadi semua keramik bagusnya direndam dulu. Tujuannya apa? Ya tadi itu. Mungkin pas kita tidak rendam, setelah dipasang mungkin akan terjadi pemuaian dari material keramik tersebut ya. Jadi kenapa orang-orang dulu kalau membangun rumah, sukanya sering merendam pasir dalam air? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak, Adik? Enggak kan? Tujuannya pertama yaitu pasir atau benda-benda yang dibawa oleh truk tersebut pasti nempel ke pasir tersebut ya. Jadi untuk membuat kondisi pasir itu bersih, direndamlah selama 2 hari dalam kolam sehingga pas sewaktu akan dipakai kondisi pasir tersebut tidak ada abu atau debu atau benda-benda lain sehingga proses pembangunan jadi lebih presisi. Makanya banyak dinding-dinding rumah yang sekarang tuh banyak tercampur media lain. Bisa ada dibayangkan kan kalau pasir tersebut diambil dari yang mengandung kadar garam tinggi dengan yang tidak, apa dampaknya? Blasterannya akan menimbulkan bercak-bercak putih ataupun di waktu tertentu ada pola di bawah dinding dekat lantai tersebut. Itu akibat apa?
unsur garam atau unsur bahan lain yang ada di fase tersebut turun ke bawah, ya. Oke, adik-adik, untuk keramik hari ini saya rasa cukup. Jadi adik-adik tugasnya bukan untuk tugas kalian, jenis material apa yang kalian bisa pakai untuk ruang-ruang yang akan kalian desain tersebut, dan tolong cari harga di pasaran dan juga biaya pemasangan, ya. Paham? Oke. Saya minta dari tugasnya mencari tahu tentang material yang akan dipakai, apa bahan parket atau pin atau apapun, silakan dicari referensi dan tentukan di ruang mana, kemudian coba tahu berapa harga produk tersebut dan biaya penanganannya. Oke. Jadi saya minta cari apa bisa cari dari internet, tapi cara pemasangan dan sebagainya. Coba ditanya sama berapa yang ada di rumah dia. Ya. Boleh nggak ada tanya kan? Silakan. Ada yang bertanya soalnya. Nanti yang akan saya lihat berapa ini, tapi intinya jadi silahkan mencari material apa yang jadi akan untuk tugas perajangan dengan ruang teman-teman ini. Kumpulnya batas waktunya kapan, Pak? Kumpulnya minggu depan, ya. Berapa kamu? Paham. Jadi ada jalan, mungkin agak kebenaran atau orang rumah. Coba di proses pemasangannya, ya. Karena kalau kita lihat langsung, kita nggak apa-apa benda-benda khusus pasang dengan seperti ini dan lainnya, ya. Jadi saya harap adik-adik ya bisa langsung ke lokasi, mungkin kita bertemu kelompoknya, ya. Ataupun saja yang langsung kita lihat proses pembuatannya di foto dan ada mencari informasi masyarakatnya, ya. Baik. Nggak susah kan? Enggak. Malah saya kalau ada di keamanan, tuan lama jangan apa-apa, jangan menjadi belajar untuk pengalaman tuan di mana kita ke lapangan lama tertukar lebih memberikan ilmu kalian, ya. Oke, ada lain ya. Buat-buatnya dalam apa? Apanya? Buatnya dalam bentuk apa kertas atau Berkorban. Yang penting ada informasi tentang benda tersebut, proses kerja di lapangan dan juga keadaannya. Nanti dia ini akan di ruang saja. Ya. Jadi saya kasih bocoran bahwa dari tahu ada di sini pokoknya kakak kelas baru bagian yang ada di itu nama tokonya pos positif pada masalah lantai yang ada apa atau langsung pengalaman diri tanya dulu. Ya ada workshop ada pada pagi dari atau kenapa nggak kalian depannya pantry ya. Kenal Ya. Nah, coba ada yang tanya, di situ ada yang akan dapat banyak hal tentang jenis lantai yang bisa dipakai dalam interior, ya. Masa kok lebih senang ada di bisa pakai berbahan atau berbak asam tadi atau berapa kelas yang udah bermain interior, sehingga ada dapat banyak tentang aplikasi interior dalam rumah tinggal, ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Ya, salah. Untuk tugasnya kan mencari tahu tentang material apa yang digunakan dalam desain kita nanti. Ya. Jadi yang ada yang di tugas itu yang yang nomor 3 konsep rancangan, yang D-nya ada membahas tentang material apa langsung nanti bisa kita terapkan ke dalam tugas itu, Pak. Ya, dua-duanya salah. Ya. Jadi prinsipnya kenapa saya
ini, jadi Selha dan kawan yang lain waktu membuat desain udah tahu, oh ternyata saya pakai ini bagusnya karena akan memberikan dampak A. Kalau ruang tidur saya akan pakai misal bahannya parket karena apa gitu. Dan ini bisa dan kawan pakai karena apa? Ternyata di lapangan ya kita mendesain kalau kita tidak pernah lihat itu sama aja kosong konsepnya. Tapi kalau kita lihat kita sudah terbayang oh ternyata ini bagus pakai ruang ini. Prosesnya seperti ini, waktunya berapa lama. Jadi tolong adik-adik sebutkan juga berapa lama proses pemasangan lantai dengan ukuran 5 kali pemasangannya. Lantai ini berapa lama ya. Nah, terus upah pasang berapa. Terus apa kelebihannya tukang kerja apa kenapa Malian jadi saya harapkan tugas ini lebih misalnya apa ya lebih aplikatif bukan sekedar mendesain tapi langsung tahu proses dan juga harga di lapangan ya. Jadi kalau ada dapat contoh misalnya foto-foto granitnya atau apa di lapangan lebih bagus dan kalau memang bisa dapatkan contoh materialnya lebih bagus lagi gitu ya. Makanya kalau ada di lapangan kelebihannya pasti bisa bawa pulang contoh sampelnya. Soal di lapangan lagi pasang lantai parket pasti ada potongan kayu yang dibuang kan. Ada di bisa ambil itu untuk contohnya. Itu akan digunakan untuk tugas akhirnya yaitu kita pakai material atau skin. Ya. Lagi lain cukup jelas. Jadi hari ini saya hanya menambahkan tentang salah satu material lantai yaitu keramik, tapi ada yang bahkan cari material apa yang cocok untuk adik di sini. Proses pemasangan harganya sampai dengan harga pasarannya ya. Sudah susah nggak cari info? Kalau kota besar susah kan? Silahkan kita tunggu. Nanti minggu depan saya tunggu mungkin konsultasi ini nanti dapat di psikologi aja ya. Oke. Dan juga kita dikumpulkan seperti biasa ya di Google. Oke. Mana? Sudah cukup ya? Psikologinya udah ada, Pak? Ntar bisa buat ya. Kan minggu depan dikumpul ya. Oke. Baik. Gimana? Sudah cukup jelas? Sebentar cukup ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Ada tambahan lagi nggak? Ini kasus studi kita yang polos ya. Tapi kalau adik-adik sempat lihat di beberapa perkantoran, di mall ataupun di tempat-tempat umum yang memang lantainya bermotif, apa yang bisa adik rasakan? Pernah nginjak lantai parket atau lantai vinil? Yang digunakan pada tangga, Pak ya, biar nggak jatuh. Bagaimana? Yang biasa digunakan pada tangga, biar di ujung tangga itu biar nggak jatuh. Apa saja itu? Lantai yang bermotif, Pak. Jadi kan agak turun, misalnya waktu turun tangga tuh dia jadi tangganya. Boleh, ada lain lagi? Apa yang dirasakan kalau dari motif tangga yang ada bermotif? Ya. Aman, Pak.